Haleluya, haleluya. Salam saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya senang sekali bertemu dengan saudara hari ini. Dan saya percaya saudara sehat dan saudara sedang menerima berkat dari Tuhan. Hari ini saya akan membaca firman Tuhan buat kita yang tertulis dalam Mazmur pasal 84 ayat yang kelima. Berbahagialah orang yang diam di rumahmu, yang terus menerus memuji engkau. Ayat 11-nya, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Ada kerinduan yang sangat mendalam dalam setiap pribadi orang percaya. Pada waktu itu mereka merindukan supaya mereka terus ada di rumah Tuhan. Makanya dikatakan di sini, berbahagialah orang yang diam di rumahmu, yang terus menerus memuji-muji engkau. Suatu kebahagiaan kalau ada kerinduan dalam diri kita untuk memuji-muji Tuhan, untuk meninggikan Tuhan di dalam rumah ibadat, untuk mengagungkan kebesaran Tuhan di dalam rumah ibadat. Makanya hari ini saudaraku dikasihi Tuhan, saya memberikan judul perenungan saya ini, kerinduan akan rumah Tuhan. Ada kerinduan yang mendalam. Kenapa? Karena di dalam rumah Tuhan kita mendapatkan kekuatan baru. Karena di dalam rumah Tuhan kita mendapatkan sukacita baru. Karena di dalam rumah Tuhan kita merasakan bahwa Allah baik dalam setiap pribadi kita. Berarti kalau ada kerinduan yang mendalam ini, berarti ada yang ingin kita kerjakan. Namanya kita rindu, berarti kita harus bayar harga. Namanya kita rindu, harus kita melangkah. Namanya kita rindu, harus kita bisa melakukan segala perkara. Tujuannya supaya kita mendapatkan kebahagiaan, supaya kita di dalamnya bisa kita menikmati berkat dari Tuhan. Nah saudaraku dikasihi Tuhan, yang menjadi pertanyaan bagi kita, mengapa orang percaya rindu akan rumah Tuhan? Yang pertama, karena di rumah Tuhan tempat peristirahan bagi jiwa kita. Karena di dalam rumah Tuhan bisa jiwa kita beristirahat. Maka saya akan baca ayat yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 23 yang ke-6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudaraku, di rumah Tuhan kita akan beristirahat. Di dalam rumah Tuhan jiwa kita bisa tenang. Di dalam rumah Tuhan, saudaraku dikasihi oleh Tuhan, bisa kita menikmati hal-hal yang tidak pernah kita nikmati. Di dalam rumah Tuhan kita akan merasakan bagaimana Allah bekerja di dalam diri kita. Jiwa kita istirahat. Jiwa kita bisa membawa orang-orang mengerti tentang kebenaran Allah. Jiwa kita akan dikuatkan di situ, saudara dikasihi Tuhan. Yang kedua yang perlu saya sampaikan kepada kita, mengapa orang percaya rindu akan rumah Tuhan? Karena di rumah Tuhan manusia berbagi kasih. Saudara dikasihi Tuhan, di rumah Tuhan kita bisa berbagi kasih. Saya akan baca ayat di dalam Mazmur 27 ayat 4. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kini diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Coba perhatikan, menyaksikan kemurahan Tuhan. Di sini kita melihat bisa kita berbagi kasih. Kalau ada kerinduan kita ada di rumah Tuhan. Tetapi akhir-akhir ini saya melihat saudaraku dikasihi Tuhan, banyak anak Tuhan tidak bisa dia berbagi kasih kepada sesama. Kenapa? Karena dia tidak memiliki kerinduan ada di dalam rumah Tuhan. Akhir-akhir ini juga saya banyak melihat dia berkata, saya memiliki kasih, saya melakukan ini dan melakukan itu, tetapi kasih yang seutuhnya tidak pernah dia rasakan. Dia tidak berbagi kepada sesama. Tetapi hari ini saya sebagai hamba Tuhan, kalau saudara berkata saya merindukan rumah Tuhan, tetapi saudara tidak pernah merindukan berbagi kasih, saya mau katakan kita sudah gagal menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Kita sudah gagal menjadi orang yang takut akan Tuhan. Kita sudah gagal menjadi orang yang beriman kepada Tuhan.
Tuhan, kalau kita kurang berbagi kasih kepada sesama, kalau kurang kita melakukan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan, kalau kurang kita juga, saudaraku, menolong sesama kita dalam segala hal. Saya percaya hari ini, biarlah lewat firman Tuhan ini kita dikuatkan kembali. Yang ketiga yang perlu saya sampaikan kepada kita, mengapa orang percaya rindu akan rumah Tuhan? Yang ketiga adalah berdiam di rumah Tuhan adalah sangat berharga. Orang yang berdiam di rumah Tuhan adalah sangat berharga. Saya akan baca di dalam kitab Mazmur pasal 84 ayat 11. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di depan pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Coba perhatikan, saudaraku. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Berarti kalau kita ada di rumah Tuhan, kalau kita ada di tengah-tengah orang percaya beribadah setiap hari Minggu, mungkin ada persekutuan doa di gereja, mungkin ada PA di gereja, kata firman Tuhan, lebih berharga daripada 1000 hari di tempat lain. Artinya di sini, saudara dikasihi Tuhan, bahwa 1 hari kalau kita ada di hadirat Tuhan, kalau 1 hari kalau kita ada di rumah Tuhan, saya percaya kita akan membawa dampak yang sangat positif di dalam kehidupan kita, akan membawa dampak yang sangat luar biasa di dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Orang sekarang lebih mendahulukan pergi ke diskotik, orang lebih mendahulukan pergi ke kafe daripada dia merindukan rumah Tuhan. Tetapi saya mau katakan, tidak membawa kebahagiaan bagi kita itu, tetapi yang membawa kebahagiaan bagi kita kalau kita ada di rumah Tuhan. Biarlah saudara kasih Tuhan, mungkin saudara sudah lama tidak pernah datang ke gereja, mungkin saudara sudah tidak pernah lama tidak beribadah di gereja, mungkin saudara sudah jauh dari Tuhan hari ini. Tapi saya sebagai hamba Tuhan, saudara kasih Tuhan, datanglah kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita. Saya akan berdoa, saudara. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, biarlah kami merindukan rumah Tuhan. Biarlah rumah Tuhan itu akan membawa dampak yang sangat positif dalam kehidupan kami. Karena di rumah Tuhan kami menyaksikan kemurahan Allah. Karena di rumah Tuhan kami bisa berbagi kasih. Karena di rumah Tuhan kami akan mendapatkan kebahagiaan. Kami akan bisa mendapatkan ketenangan. Kami bisa mendapatkan sukacita. Bapa, pulihkan kalau sudah lama kami tidak merindukan rumah Tuhan. Kalau sudah lama kami tidak beribadah kepada Tuhan, ampuni kami ya Allah. Sucikan kami pada saat ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin.